Halo, nama saya Mahdian Fadila dengan NPM 2211031017 dari kelompok 3. Halo, nama saya Debbie Fitriani dengan NPM 2211031046 dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Febrianti Adija dengan NPM 2211031047. Saya Maharani Andini Dwi Putri dengan NPM 2211031051. Perkenalkan, nama saya Selvia dengan NPM 2211031123. Saya akan menjelaskan mengenai diagram keuangan dan kinerja laporan keuangan pada PT Bukit Asam dari sisi aset, hutang, modal, dan nilai buku. Nah, saya telah menampilkan, di sini saya menyajikan sebuah diagram yang menjelaskan kinerja laporan keuangan pada PT Bukit Asam. Nah, dari yang diagram saya gambarkan, saya berhasil menganalisis kinerja keuangan mereka. Saya menilai kinerja keuangan mereka selama 5 tahun terakhir telah meningkat secara drastis. Dengan total rasio 46% berhasil mereka tingkatkan. Artinya 2 kali lipat saham berhasil atau keuangan berhasil mereka tingkatkan. Dan juga ada kinerja penurunan secara sisi utang, yaitu sekitar 10-15%. Sedangkan pada nilai modal mereka bisa meningkatkan sekitar 25%-30%. Dengan total aspek rasio lebih dari 24 triliun berhasil mereka dapatkan pada sisi aset, penurunan pada sisi utang sekitar 2 triliun pada 2019-2020, tetapi meningkat pada 2021-2022 sekitar 4 triliun telah mereka realisasi. Tetapi hal itu diimbangi dengan pendapatan aset dan modal yang bertambah. Hal itu tidak terlalu mempengaruhi. Artinya PT Bukit Asam melaksanakan kinerja keuangannya dengan baik secara perputaran, pendapatan aset, hutang, modal, dan nilai buku mereka dapat kita lihat mereka mengalami peningkatan. Artinya kinerja dari PT Bukit Asam laporan keuangannya sangat baik. Artinya saya merekomendasikan dari diagram keuangan dengan siklus perputaran keuangan mereka dengan sisi dari pendapatan aset, biaya hutang, modal, dan nilai buku mereka yang bertambah, itu membuktikan kinerja saham mereka baik. Maka hal ini bisa menjadikan rekomendasi ataupun peluang. Ditambah lagi dengan yang akan dijelaskan teman-teman saya pada sisi lainnya yang bakal dijelaskan oleh teman selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan diagram laba dari PT Bukit Asam. Nilai laba ditahan ini mengalami pengembangan, di mana yaitu selisih antara nilai laba yang dihasilkan dikurangi dengan nilai ekonomi yang didistribusikan yang digunakan untuk pengembangan usaha perseroan mengalami kenaikan dari 7,12 triliun pada tahun 2021 menjadi 4,59 triliun pada tahun 2022. Penurunan ini terjadi dikarenakan meningkatnya pembayaran dividen, termasuk pembayaran dividen kepada pemerintah yaitu sebesar 835,39 miliar pada tahun 2001 menjadi 7,91 triliun pada tahun 2022 atau mengalami kenaikan hingga 947%, di mana angka ini sangat besar yang harus dibayarkan pada PT Bukit Asam kepada pemerintah. Seperti yang terlihat pada grafik saham PT Bukit Asam pada Selasa tanggal 27 bulan 9 ditutup menurun 2,44% ke level 2.800 sejak terakhir pada tanggal 19 dengan rasio kenaikan 1,41% di harga 2.880. Penurunan saham batubara berimbas dari sentimen positif menguatnya harga acuan batubara akibat rilisnya data output industri dengan pertumbuhan yang positif dari negara Cina dan adanya penambahan utang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, berita terbaru PT Bukit Asam Tbk. Yang pertama ada produksi batubara PTBA meningkat 18%. Menurut Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk Niko Chandra kepada Jurnalistik Workshop memberitahukan bahwa produksi batubara pada semester pertama 2023 tercatat 18, juta ton, sedangkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 15,9 juta ton.
Produksi tersebut, menurut beliau, sebagian besar dihasilkan dari tambang batu bara Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Produksi batu bara tersebut memungkinkan untuk terus ditingkatkan secara bertahap setiap tahunnya karena memiliki basis sumber daya batu bara yang besar. Berdasarkan data, PTBA memiliki basis sumber daya batu bara yang besar mencapai 5.851 miliar ton dengan cadangan batu bara sebanyak 3.018 miliar ton yang memperkuat kontribusi signifikan perusahaan terhadap sektor pertambangan di tanah air. Yang kedua, minyak mentah berlari kencang, cermati saham PTBA ADMR. Seiring pergerakan minyak mentah dunia WTI crude yang menembus level 91 US dollar per barel pada hari ini, tertinggi sejak menyentuh level terendahnya 67 US dollar pada 27 Juni 2023, yang diakibatkan oleh sentimen pelebaran defisit pasokan global akibat tindakan OPEC, di mana Saudi Arabia dan Rusia mengurangi produksinya secara masif. Diperkuat lagi sentimen dari Cina di mana negara tersebut telah mengeluarkan kebijakan pengurangan kewajiban GWM untuk perbankannya, sehingga hal ini ditenggarai dapat memicu penetrasi perekonomian negara itu. Oke, selanjutnya ada berita PTB Gudang UGM tingkatkan nilai tambah batu bara. Nah, di berita ini nih, PT Bukit Asam Tbk dan Universitas Gadjah Mada ini menyepakati kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, konsultasi, dan penelitian. Dengan kepercayaan dari PT Bukit Asam Tbk ini, Arif berharap pihaknya dapat mengaplikasikan keilmuan yang dimiliki dan memanfaatkan hasil kajian untuk pengembangan keilmuan, terutama dalam bidang mineral dan batu bara yang bisa memberi nilai tambah dan produk tambang. Nah, selanjutnya ada berita IHSG menguat tajam, kemudian batu bara terapresiasi. Nah, beberapa saham yang ikut terapresiasi diantaranya ada saham batu bara seperti Adero Energi yang menguat 2,11% ke level 2,900. Kemudian ada Indo Tambang Raya Megah yang menguat 1,13% ke level 29.000. Kemudian ada Bukit Asam yang menguat 1,4% ke level 2.880. Nah, Indika Energi yang menguat 9,76% ke level 2.250. Terdongkraknya saham batu bara ini dipengaruhi oleh sentimen Cina yang meliris data output industri dengan pertumbuhan yang positif, maka semakin menambah keyakinan tersebut. Bahkan, ada potensi harga batu bara akan kembali menyentuh level tertinggi pada pekan ini. Namun, jika dilihat dari indeks sektoral, pada perdagangan hari ini, sektoral berhasil terapresiasi, sedangkan 4 sektor terdepresiasi. Industri dasar masih menguat paling signifikan kurang lebih 2,41% ke level 1.340,69. Nah, penguatan IDX Basic hari ini didukung oleh menguatnya saham TKIM, INKP, ESSA, MDKA. Sedangkan sektor yang paling terdepresiasi adalah konsumer siklikal yang terkoreksi minus 1,37% ke level 852,19. Nah, hal ini didukung oleh terdepresiasinya saham MSIN yang menyentuh batas auto rejection bawah minus 25%.